Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang berjudul obligasi. Perkenalkan, nama kelompok kami, saya sendiri Gita Yusafitri dengan NIM 082 dan Amelia Febrianti dengan NIM 013, Ayu Azhari dengan NIM 028 dan Givari Jakawali dengan NIM 056. Di sini saya akan membaca pengertian obligasi. Obligasi atau bond adalah suatu surat pengakuan atau suatu pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu pemerintah, negara, atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Di sini ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama berdasarkan nominalnya. Yang pertama obligasi konversional, yang kedua obligasi retail, B berdasarkan penerbitnya corporate bonds, yang kedua government bonds, C berdasarkan pembayaran bunga, yang pertama zero coupon bonds, yang kedua obligasi kupon, yang ketiga kupon tetap. Yang D berdasarkan imbal hasil, yang pertama obligasi konvensional, yang kedua obligasi syariah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ayu Azhari. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan. Di sini ada perbedaan yield dan pretur. Yield diartikan sebagai presentase yang bisa menggambarkan banyak hal seperti perkembangan perusahaan masa kini dan prospeknya di masa depan terkait keuntungan investasi. Yield juga salah satu faktor penentu tinggi rendahnya retur. Sedangkan pengertian retur di sini nominal laba atau rugi yang diperoleh dari sebuah aktivitas investasi. Retur ini dibagi 3, yaitu ada bunga, dividen, dan capital gain. Next. Lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis yield dan cara menghitung. Yang pertama ada dividen yield adalah nilai obligasi sebuah instrumen investasi per jumlah keuntungan per lembar sahamnya. Rumusnya yaitu nilai obligasi atau keuntungan per lembar saham dikali 100%. Lanjut. Selanjutnya ada current yield adalah nilai obligasi sebuah instrumen investasi per harga sahamnya saat ini. Terus rumus current yield nilai obligasi dikali persen pertumbuhan tahunan atau harga saham saat ini dikali 100%. Selanjutnya ada yield to maturity. Diartikan tingkat yield sebuah saham jangka tenor atau tertentu. Rumus dari yield to maturity adalah retur ditambah nilai obligasi sekarang dikurang obligasi terakhir atau tenor obligasi, nilai obligasi terakhir ditambah nilai obligasi sekarang atau dikali 100. Yang terakhir ada yield to worst. Jenis terakhir yield adalah yield to worst atau tingkat yield terendah yang diambil perusahaan sebagai dasar pengembalian dan ke investor. Jika sewaktu-waktu terjadi callback saham sebelum tenornya jatuh tempo. Cara menghitung yield to worst
menghitung tingkat yield ada dua cara, yaitu ada YTM dan YTC, lalu mengambil angka terendah dari keduanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Amelia Febrianti. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu menilai risiko dan return obligasi. Ada berbagai macam risiko yang dihadapi oleh investor obligasi, di antaranya yaitu yang pertama, risiko pilihan, yang kedua, risiko pasar atau tingkat bunga, yang ketiga, risiko default, yang kelima, risiko diversifikasi, yang keenam, risiko obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Yang pertama adalah risiko pilihan. Kriteria memilih suatu obligasi yang salah yaitu risiko yang sangat rawan sekali dari banyaknya investor yang memilih obligasi yang salah karena berdasarkan dengan yield tanpa memperhatikan risiko ke depannya. Yang kedua yaitu risiko pasar atau tingkat bunga dalam pembayaran dibayar jika investor yang telah memegang obligasi dalam pembayaran dibayar jatuh tempo tidak akan mendapat bunga uang lebih tinggi. Hal tersebut menjadi risiko bagi investor karena tidak dapat mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu risiko default. Risiko ini bisa berupa pembatalan atau penundaan pembayaran bunga dan lebih parah lagi bila perusahaan tidak mampu melunasi obligasinya yang saat jatuh tempo. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko likuiditas. Risiko ini berhubungan dengan kemudahan investor untuk menjual obligasinya pada harga wajar. Yang kelima adalah risiko diversifikasi. Artinya risiko ini risiko bila potensi pendapatan dan pertumbuhan portofolio akan memburuk sebagai akibat tidak adanya diversifikasi. Dan risiko yang terakhir adalah risiko obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Beberapa obligasi ada yang berisi syarat bahwa perusahaan mengeluarkan obligasi mempunyai hak untuk melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi cara mengatasi risiko obligasi. Yang pertama yaitu strategi pasif buy and hold. Yang kedua semi-aktif immunizational. Dan yang ketiga yaitu strategi aktif. Yang pertama yaitu strategi pasif buy and hold. Strategi ini berupa kegiatan membeli dan memegang suatu obligasi hingga jatuh tempo dan menginvestigasikannya kembali dengan memegang obligasi hingga jatuh tempo. Investor tidak akan terpengaruh oleh perubahan nilai obligasi yang disebabkan oleh perubahan suku bunga bank. Yang kedua yaitu semi-active immunization, yang merupakan strategi hibrid yang mempunyai elemen pasif maupun aktif. Investor yang menginginkan tingkat yang tinggi terhadap akumulasi hasil dalam periode tertentu di masa yang akan datang cocok menggunakan strategi ini. Kemudian yang terakhir adalah strategi aktif. Bagi investor yang ingin memperoleh kemungkinan mendapatkan hasil tertinggi, maka strategi aktif ini memberi kesempatan yang terbesar untuk memperolehnya. Tentunya dengan risiko yang lebih besar pula. Next. Kemudian yang terakhir adalah return obligasi. Return obligasi adalah pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi dinyatakan sebagai yield, yaitu hasil yang akan diperoleh investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi. Sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima, yield atau imbal hasil merupakan tingkat pengembalian investasi sebagai presentasi dari jumlah investasi awal. Dalam obligasi, yield mengukur tingkat pengembalian berdasarkan tingkat suku bunga atau yang disebut dengan kupon. Bukan selisih kenaikan harga capital gain
Cara yang paling sederhana untuk menghitung yield adalah dengan rumus nilai kupon dibagi dengan harga obligasinya. Karenanya ketika membeli obligasi pada masa penawaran atau pasar perdana, kita menerima yield obligasi ini setara dengan kupon yang ditawarkannya. Terima kasih untuk Melia Febrianti. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.